saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kesempatan yang luar biasa karena kita dapat kembali beribadah walaupun secara online, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami mau setia mengikut-Mu Tuhan, ini hati kami Tuhan.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah dan kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, dimuliakan nama Tuhan Yesus dalam hidupan kami. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam 1 minggu penyertaan Tuhan nyata. Dan saatnya kami kembali lagi beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat perlindungan, terima kasih buat keselamatan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam keluarga kami. Tuhan Yesus menyertai keluarga kami dengan tanda-tanda ajaib sehingga kami bisa melewati 1 minggu dan sampai dengan sekarang ini kami kembali lagi beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tidak sanggup untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi bagi kami. Dan kami tidak cukup lidah kami untuk mengucapkannya segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi ini dari hati kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu yang tidak terhingga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu luar biasa bagi kami sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat yang Tuhan turunkan atas kita sekalian lewat ibadah ini. Bahwa pertolongan dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, dan dari Roh Kudus, kiranya memberkati ibadah ini dari awal sampai kesudahannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada saat ini Tuhan, karena hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kuatkan kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-45 sampai dengan ke-51. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada saat ini, siaga dan tetap setia. Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca, Yesus memberikan satu penjelasan tentang eskatologi. Eskatologi artinya hari terakhir, akhir zaman atau kiamat.
Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Karena di dalam ayat yang ke-44 dari pasal yang ke-24 tadi kata firman Tuhan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kemudian diulangi lagi di ayat yang ke-50. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat jelas firman ini berkata bahwa hari kiamat, hari kedatangan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan firman Tuhan katakan, waktunya sudah sangat singkat di ambang pintu. Artinya waktunya sudah dekat. Ada dua macam hamba yang dituliskan di dalam nats ini. Hamba yang pertama adalah hamba yang baik, hamba yang setia, dan hamba yang bijaksana. Hamba yang kedua adalah hamba yang jahat. Hamba yang jahat ini adalah hamba yang santai, yang suka mengulur waktu, kejam kepada hamba-hamba yang lain, dan makan minum bersama-sama para pemabuk-pemabuk. Ketika tuannya datang, firman Tuhan katakan ayat 50, hamba yang jahat ini bingung. Dia tidak menyangka kalau tuannya datang tiba-tiba. Dan kemudian ketika dia tahu tuannya datang, dia mau bertobat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sudah terlambat. Karena pada akhirnya di ayat 51 firman Tuhan katakan, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi waktu dia mau bertobat sudah terlambat. Sehingga tuannya melemparkan dia bersama-sama dengan orang-orang munafik, dan di sanalah dia mengalami ratapan dan kertakan gigi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah hamba-hamba ini? Kita semua adalah hamba-hambanya Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan sosial, tidak ada perbedaan tingkat pendidikan. Kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita termasuk hamba yang baik, setia, dan bijaksana, atau kita termasuk hamba yang jahat? Kata hamba dalam pembacaan ini, dalam bahasa Ibraninya, hamba itu ebed. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya doulos, artinya budak. Seorang budak tidak memiliki hak atas hidupnya lagi, karena sudah dibayar oleh tuannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah hamba Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20 firman Tuhan katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan apakah kita dibeli oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus? 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Artinya bahwa hidup kita ini adalah milik Yesus Kristus. Kita tidak punya hak lagi menjadi milik kita, karena seluruh hidup kita adalah milik Yesus, dan hanya Tuhan Yesus yang berhak atas hidup kita. Kita sebagai hambanya adalah harus taat kepada Tuhan kita.
Masalahnya kita mau taat atau tidak. Kita mau disebut sebagai hamba yang jahat, atau kita disebut sebagai hamba yang baik, yang setia, dan yang bijaksana. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita perbuat untuk menantikan Tuhan yang empunya hidup kita? Yang pertama, kita belajar dari firman Tuhan ini, kita harus siaga satu. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus, Tuhan yang empunya hidup kita ini datang. Karena di ayat yang ke-50 sangat jelas firman Tuhan katakan, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Yesus Kristus, kita tidak tahu Yesus kapan datang yang kedua kali. Tapi yang jelas dia pasti datang. Oleh karena itu kita diajarkan oleh firman Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, kita harus siaga satu. Harus siaga satu. Siap sedia untuk menyambut kedatangan Sang Tuhan itu. Kepada hamba-hamba yang baik, setia dan bijaksana, ketika mereka siap siaga untuk menyambut kedatangan kedua kali, menyambut kedatangan Tuannya, maka firman Tuhan katakan di ayat yang ke-46, berbahagialah hamba yang didapati Tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuannya itu datang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang pertama, kita harus siaga satu. Ketika kita siaga satu, siap sedia, dan kita berjaga-jaga, ketika Tuannya datang, kita didapati oleh Tuannya, Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan siaga satu, berjaga-jaga, melakukan segala perintahnya. Maka firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka, berbahagialah hamba yang didapati Tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuannya datang. Ini yang pertama yang kita lihat dari pembacaan ini. Nah, memang ketika Tuhan itu datang, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan Yesus sudah berkata akan disertai dengan tanda-tanda di zaman ini. Ada peperangan, kelaparan, tetapi semuanya ini masih permulaan. Firman Tuhan katakan akan terjadi yang lebih berat, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Dan ini yang bisa membuat begitu banyak orang-orang Kristen mundur karena tidak kuat penderitaan. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap siaga satu, tetap berjaga-jaga, siap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Menjadi hamba yang baik. Ayat yang ke-45 katakan, siapakah hamba yang setia bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Hamba yang baik adalah seorang hamba yang jujur, seorang hamba yang bertanggung jawab, seorang hamba yang tidak egois tetapi murah hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita tetap melakukan apa yang Tuannya mau, menjadi hamba yang baik. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan, tambahkanlah pada imanmu kebajikan. Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tambahkan pada imanmu kebajikan, sehingga kita dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya Bapak Ibu,
Jikalau kita menambahkan pada iman kita kebaikan, maka pada akhirnya kita dibuat oleh Tuhan menjadi pribadi yang berguna. Dengan kata lain, kita menjadi umat yang useful. Tuhan mau kebajikan kita menghasilkan buah, fruitful. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita berguna dan berbuat banyak buah. Sehingga Bapak Ibu, kita menjadi berkat buat sesama kita. Begitu banyak orang tidak mengerti arti hidupnya. Banyak orang Kristen menyia-nyiakan hidupnya kepada hal-hal yang tidak berguna. Sama seperti hamba yang jahat ini. Hamba yang jahat ini berpikir kalau tuannya datang pasti lama. Karena firman Tuhan katakan ayat 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Nah, hamba yang jahat ini pikir kalau tuannya itu masih lama datang, jadi dia hidup memanfaatkan hidupnya itu tanpa ke hal-hal yang berguna. Menghabiskan waktunya kepada perbuatan-perbuatan yang jahat, makan dan minum bersama-sama para pemabuk-pemabuk, habiskan waktu terus-menerus berbuat jahat, nongkrong, ngobrol, main game untuk mengisi waktu. Mereka berpikir, masih muda, hidup bebas dan berpoya-poya seperti itu tanpa menyadari bahwa waktunya sudah sangat dekat. Ada begitu banyak generasi muda, ada begitu banyak orang-orang Kristen tidak menggunakan hidupnya dengan sebaik mungkin. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam usia saya 19 tahun, Tuhan sudah memakai saya, memanggil saya untuk menjadi hamba-Nya. Sebelum saya sungguh-sungguh hidup lahir baru bersama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menghabiskan waktu saya dengan sia-sia. Tetapi begitu saya menanggapi panggilan Tuhan Yesus dan menjadi seorang hamba Tuhan, maka usia 19 tahun saya sudah dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, sudah berkhotbah, baik itu di Jakarta, di mana saja Tuhan mau pakai saya. Di usia 21 tahun, saya melayani di Surabaya, di kompleks wanita tunasusila, di daerah Bangunsari, Bangunrejo, Jarak Doli, itu tempat wanita-wanita Samaria. Dan Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak wanita-wanita Samaria, wanita tunasusila yang dimenangkan bagi Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan memakai saya sebagai alat di tangannya di usia muda. Saya menjadi pribadi yang useful, menjadi pribadi yang fruitful, yang berguna dan yang menghasilkan buah kepada sesama. Tuhan mau memakai kita menjadi hamba yang baik, hamba yang bertanggung jawab, hamba yang jujur, dan hamba yang egois, yang tidak mementingkan diri sendiri. Apakah kita sudah disebut sebagai hamba Yesus Kristus yang baik? Mari yang kedua ini kita lakukan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika Ia datang? Di ayat yang ke-46 firman Tuhan katakan tadi, berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Yang ketiga, setia, hamba yang setia. Hamba yang setia pasti hamba yang rajin. Hamba yang setia berarti cekatan, berkomitmen. Dia melakukan tugas-tugasnya dengan setia. Berdasarkan penelitian bahwa di generasi milenial ini hanya 4-6% saja generasi Y
generasi milenial dan generasi Y atau Z, generasi remaja, dewasa muda yang mengerti prinsip-prinsip Alkitab dalam firman Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak mau belajar firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena tidak mau belajar firman Tuhan, maka tidak mengerti apa kehendak Tuhan. Dari mana iman kita bertumbuh? Iman kita bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak dengar firman Tuhan, maka iman kita tidak bertumbuh. Oleh karena itu, kalau kita melihat kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di sekitar kita, ini sangat memprihatinkan. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang melakukan anarkis dalam demo di negara kita ini punya agama? Punya. Mereka punya agama. Tapi kenapa mereka memperlihatkan kehidupan yang sangat anarkis? Karena memang agama tidak bisa mengubah hidup manusia yang buruk menjadi baik. Agama tidak bisa mengubah hidup manusia yang berdosa menjadi tidak berdosa. Tapi firman Tuhan katakan dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5, Yesus Kristus itu hidup. Dia adalah terang. Dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi semua manusia telah berbuat dosa, dan hidupnya telah dikuasai oleh kegelapan, oleh dosa. Dosa itu adalah kegelapan. Agama tidak bisa membawa manusia kepada terang yang ajaib. Hanya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah hidup. Dia adalah terang yang berkuasa atas kegelapan. Kegelapan tidak bisa menguasai terang Kristus Yesus. Dan kalau hidup manusia ada Yesus, maka kegelapan dalam hidup manusia akan tersingkir. Itulah yang membuat kita menjadi seorang hamba yang setia. Setia kepada tuannya, setia kepada Yesus Kristus, rajin, cekatan, dan berkomitmen sampai kapanpun tetap hidup sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Ini yang ketiga yang kita harus lakukan, tetaplah setia. Yang keempat yang kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus yang kedua kali. Biarlah kita menjadi hamba yang bijaksana. Hamba yang bijaksana adalah hamba yang berintegritas, hamba yang loyal, hamba yang fokus kepada tuannya. Untuk memperoleh hamba yang bijaksana, hidup yang bijaksana, itu harus dimulai dari keintiman hidup bersama dengan Tuhan. Mencintai Tuhan, seluruh hidup kita ini diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengambil satu keputusan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menjadi hamba yang bijaksana? Cintailah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa katakan aku percaya kepada Tuhan hanya sebagai perkataan di bibir mulut kita saja, tetapi dari hati kita harus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita mengambil satu keputusan, bertanyalah terlebih dahulu kepada Tuhan, apakah keputusan yang saya ambil ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Melakukan tindakan anarkis lewat demo ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak?
hidup dalam pesta pora, kemabukan, dan begitu banyak kejahatan-kejahatan, ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Perceraian dalam keluarga sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengambil keputusan, bertanya terlebih dahulu, apakah tindakan saya ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak? LGBT sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita belajar dari hamba yang dipuji oleh Yesus Kristus. Hamba yang dipuji oleh Yesus Kristus harus selalu berjaga-jaga, siaga satu. Hamba yang dipuji oleh Yesus Kristus adalah hamba yang baik, hamba yang jujur, yang bertanggung jawab, tidak egois, murah hati. Hamba yang dipuji oleh Yesus Kristus adalah hamba yang setia, hamba yang cekatan, yang berkomitmen. Hamba yang dipuji oleh Yesus Kristus adalah hamba yang bijaksana, yang berintegritas, loyal, fokus, cintai Tuhan. Maka firman Tuhan katakan kepada hamba yang dipuji oleh Yesus Kristus, ayat 46 dan 47, firman Tuhan katakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Yang pertama, berbahagialah mereka. Berbahagialah mereka. Yang kedua yang kita lihat ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia. Yang pertama berbahagia, yang kedua tuannya mengangkat dia. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan yang sudah buka pintu, tidak ada yang menutupnya. Tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Menjadi kepercayaan tuannya. Menjadi kepercayaan Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini berkat yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, tetaplah siaga, tetaplah setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tolonglah kepada kami semua Tuhan, supaya kami tidak lengah, tidak membuang-buang waktu dengan percuma. Tetapi biarlah kami menjadi hamba yang siaga satu, yang selalu waspada, yang selalu berjaga-jaga. Kami tahu lewat zaman ini, maka kedatangan Tuhan Yesus kedua kali tidak lagi lama. Engkau berfirman sudah sangat dekat, sudah di balik pintu, berarti dekat sekali. Oleh karena itu biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan yang selalu berjaga-jaga, yang memiliki sikap hidup yang baik, yang setia dan bijaksana. Kami mengucap syukur karena firman Tuhan telah berbicara kepada kami. Tuhan memberkati kami semua. Sekiranya ada di antara kami yang kurang setia selama ini, kami sudah jauh dari hadapan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, kembalikan kami kepada posisi-Mu Tuhan, supaya kami kembali bertobat lahir baru, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami. Kami berdoa mari Tuhan campur tangan. Kami terus serahkan pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil sampai dengan pemerintahan dari pusat ke daerah, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Situasi negara kami ya Tuhan, yang sekarang ini begitu banyak demo-demo yang bersikap anarkis, yang tidak menyetujui keputusan-keputusan yang telah diputuskan oleh pemerintah kami dengan tindakan-tindakan anarkis, segala pekerjaan roh jahat yang membuat kekacauan di negeri kami ini, kami batalkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masalah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, Tuhan tolong, kami percaya hanya kuasa Tuhan Yesus saja yang bisa menghentikan penyebaran virus corona ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
tim medis, tim dokter, rumah sakit, Tuhan kiranya memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka, kepada kami semuanya, supaya kami mengikuti protokol kesehatan. Kami berdoa supaya imunitas kami, oh Tuhan, terpelihara, dan biarlah imunitas darah Yesus ada pada kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi ya Tuhan, kami berdoa memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan. Inilah kami semuanya, turunkanlah berkat-Mu atas kami berlimpah-limpah. Engkau tahu kesusahan kami, Engkau tahu perekonomian kami, Engkau tahu kesehatan kami, Engkau tahu keluarga kami ya Tuhan. Karena itu kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus engkau
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Karena itu saya mengundang jemaat sekalian, walaupun saat ini di rumah kita masing-masing, saya mengundang kita berdiri dan terimalah janji berkat daripada Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu, melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah atas seluruh anggota keluargamu. Tuhan menghalau daripadamu segala macam kutuk, kebangkrutan, kemiskinan, kegagalan. Bahkan Tuhan akan menghalau daripadamu segala macam penularan virus corona dan segala macam virus-virus penyakit tidak akan menimpa kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua naik ke sorga yang kekal. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita saat teduh sejenak di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati jemaat semua, Bapak Ibu Saudara, dan selamat hari Minggu. Sampai kita bertemu kembali pada minggu depan.